Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Chen yang sedikit mengangguk pada Suan Yuanxing sebelum mengalihkan pandangannya untuk melihat Yi Lia. Yi Lia juga menatapnya saat ini, ekspresinya tenang. Yi Lia, kamu yang paling sulit di antara 4 orang di kompetisi ini. Lawanmu adalah Feng Wuchen dari kota Xuanzi. Dia adalah anak angkat Qin Yuan dan merupakan orang nomor 1 di kota Xuanzi. Dia juga 4 besar di kompetisi terakhir. Kamu, Chen yang ragu sejenak sebelum berkata, "Jangan khawatir, Tuan Kota. Meskipun Feng Wuchen kuat, saya sudah memikirkan tindakan balasan. Saya mungkin memiliki peluang untuk menang." Yi Lia menyela Chen yang dengan senyum bangga sebelum dia bisa menyelesaikannya. "Bagus kalau kamu punya tindakan balasan." Chen yang sedikit tidak senang karena kata-katanya terputus, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. "Taois Yi, kultivasi Feng Wuchen tidak dapat diduga. Bahkan aku mungkin tidak dapat menghadapinya. Jangan ceroboh." Gu Qianxun mengingatkan. "Terima kasih atas pengingatmu, Taois Gu." Yi Lia sedikit mengernyit sebelum mengendurkan alisnya dan berkata dengan jelas. Gu Qianxun tidak mengatakan apa-apa lagi. Han Li bahkan tidak melihat Yi Lia. Seolah-olah dia tidak mendengar percakapan antara Yi Lia dan Chen Yang. Dia hanya berdiri di sana dengan kepala menunduk. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Chen yang memperingatkan mereka berempat lagi sebelum dia berbalik dan berjalan menuju platform tinggi. Begitu Chen yang pergi, Yi Lia berjalan di depan Han Li dan berkata perlahan, "Daois Li, kamu tidak boleh kalah di babak ini. Dengan begitu, kita akan memiliki kesempatan untuk bersaing di babak yang sama di babak selanjutnya. Demikian juga, aku juga berharap Daois Yi bisa mengalahkan Feng Wuchen." Han Li mengangkat kepalanya dan berkata dengan lantang, "Menurut jadwal kompetisi, jika ia berhasil melaju ke babak selanjutnya, ia memang akan bertemu dengan salah satu dari Yi Lia atau Feng Wuchen di babak selanjutnya." Yi Lia mendengus dingin ketika mendengar ini dan perlahan berjalan ke samping. Tu Gang dan yang lainnya segera mengikuti dan mengelilinginya. Han Li duduk bersila di tanah dan menutup matanya untuk beristirahat. Chen Yang naik ke platform tinggi, Tuan Kota Ekwe dan 3 tuan kota lainnya sudah ada di sana, tapi entah kenapa, Madame Six Flowers tidak ada di sini hari ini. Saya katakan, Tuan Kota Chen, saya benar-benar minta maaf. Kota Qingyang Anda hanya memiliki 4 orang tersisa, dan setelah putaran ini, Anda akan kehilangan setidaknya 2 orang lagi. Karena persahabatan antara 2 kota kita, aku seharusnya membiarkan kalian bermain-main. Namun, Feng Wuchen dan Hao Feng sama-sama tidak mau. Sebagai tuan kota, saya tidak bisa memaksa mereka. Mohon maafkan saya." Qin Yuan terbatuk dan terkekeh saat melihat Chen yang datang. Kata-kata tuan kota Qin terlalu serius. Seperti kata pepatah, kemenangan dan kekalahan ditentukan oleh takdir, dan sulit untuk memprediksi apapun di dunia. Siapa yang bisa memastikan tentang hal-hal di tahap pertempuran mendalam? Chen yang dengan ringan tersenyum saat dia berbicara. Qin ini mengagumi karakter gubernur kota Chen yang tidak berubah bahkan jika sebuah gunung runtuh di depanmu. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat." Qin Yuan tertawa samar saat dia berbicara. Fu Jian dan Sun Tu sepertinya tidak tertarik dengan pembicaraan mereka. Mereka hanya duduk diam di sana, tetapi matanya melihat kedua arah yang berbeda. "Waktu habis. Mari kita mulai." Tuan Kota Echu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat berbicara. Pria berkulit gelap itu berdiri di samping dan mengangguk. Dia melompat dari platform tinggi dan sampai di tengah Suraba. Semuanya, putaran pertama tahap pertempuran mendalam 7 hari yang lalu sangat mengasyikkan. Aku yakin semua orang masih menginginkan lebih, kan? Hari ini, babak kedua dari kompetisi bela diri yang ditunggu semua orang akan segera dimulai. Aturan untuk babak ini sama seperti sebelumnya.
Akan ada total 16 pertarungan mendalam, dibagi menjadi 2 babak. Pria berkulit gelap itu mengumumkan. Mengikuti suara pria berkulit gelap itu, dinding batu putih keabu-abuan di sisi kiri platform tinggi perlahan bangkit kembali. Separuh dari nama di dalamnya telah dikurangi, hanya menyisakan 32 orang. Mereka dibagi menjadi 2 baris, dan nama setiap gladiator di 2 putaran kompetisi terukir dengan jelas. Di antara 4 orang dari kota Qingyang, pertandingan Han Li dan Yi Lia cukup dekat, dan mereka berdua berada di babak pertama. Han Li berada di panggung, Li, sedangkan Yi Lia berada di panggung, Dui. Gu Qianxun dan Suan Yuansing berada di babak kedua. Yi Lia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan menuju panggung, Dui. Tu Gang dan sebagian besar lainnya mengikuti. Han Li juga merapikan pakaiannya dan menghela nafas ringan. Hati-hati di jalan. Gu Qianxun melirik Han Li dan berkata, "Rekan Taois Han Li, saya harap Anda beruntung dalam seni bela diri dan mendapatkan kemenangan lagi." Suan Yuansing juga tersenyum pada Han Li dengan ramah. Han Li tersenyum pada mereka berdua dan berjalan ke panggung, Li, dan melompat ke atasnya. Ada seorang lelaki tua kurus mengenakan seragam hakim berdiri di atas panggung. Han Li sedikit mengangguk pada pria tua kurus itu dan berdiri di sisi arena. Dia melihat sekeliling dengan santai. Itu berbeda dari kehancuran babak pertama. Ada banyak orang berkumpul di sini, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari kota Xuanzi. Dari percakapan mereka, terlihat jelas bahwa mereka semua ada di sini untuk Hao Feng. Pada saat ini, bayangan abu-abu melintas di depannya dan seorang pria berjubah abu-abu muncul dari udara tipis dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang ini tinggi dan kurus seperti tiang bambu. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memegang pedang berbentuk ular yang aneh di tangannya. Bilah pedang itu bersinar dengan lapisan cahaya hijau yang lengket. Itu jelas sangat aneh. Mata Han Li menyipit saat informasi tentang Hao Feng yang diberikan Chen yang melintas di benaknya. Orang ini sama dengan Feng Wuchen. Lubang misterius yang dia kembangkan difokuskan pada lubang di kakinya. Dia sangat pandai menyerang dengan kecepatan ekstrim dan menyerang secara tak terduga. Pedang ular giok di tangannya bahkan mengandung racun ular bersisik tingkat tinggi yang dapat langsung merusak lubang misterius seseorang. Itu sangat sulit untuk dihadapi. Hao Feng juga menilai Han Li saat matanya sedikit berkedip. "Li Feiyu, aku menyaksikan pertarunganmu dengan Susun dari awal sampai akhir. Kamu mungkin bisa membodohi orang lain dengan tindakanmu, tapi kamu tidak bisa membodohiku," kata Hao Feng pelan, suaranya sangat serak. "Terima kasih atas perhatian Anda," kata Han Li tanpa mengubah ekspresinya. "Kekuatanmu tidak buruk, dan kamu menyembunyikannya dengan baik. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Jika kamu pintar, kamu akan segera menyerah dan mengaku kalah. Ini akan menjadi keputusan paling bijak yang akan kamu buat dalam hidupmu," lanjut Hao Feng. "Aku sangat menyesal. Karena beberapa alasan, aku tidak bisa menyerah. Aku harus mengecewakanmu," kata Han Li sambil tersenyum tipis. "Aku memberimu jalan keluar, tetapi kamu tidak mengambilnya. Jadilah itu." Wajah Hao Feng menjadi gelap dan matanya sedingin es. "Waktu habis. Mulailah." Dengan perintah lelaki tua kurus itu, pertempuran segera dimulai. Tubuh Hao Feng sedikit bergetar. Dengan dengungan, ratusan lubang misterius menyala di sekujur tubuhnya. Mereka semua memancarkan cahaya putih dan menelan seluruh tubuhnya. Terutama di kakinya, tidak kurang dari 40 hingga 50 lubang misterius menyala. Sinar cahaya putih yang menyilaukan dipancarkan dari lubang misterius ini dan memadat di satu tempat, membentuk dua bayangan seperti ular putih. Seolah-olah dia menginjak dua ular putih. Melihat ini, mata Han Li berkilat dengan sedikit keterkejutan. Cahaya putih melintas di permukaan tubuhnya, dan semua 72 lubang misterius menyala. Tanpa menunggu dia bergerak lebih jauh, Hao Feng mencibir.
Kedua ular putih di kakinya berputar dan seluruh tubuhnya menghilang, hanya menyisakan beberapa bayangan putih. Pada saat berikutnya, bayangan pedang hijau muncul di depan Han Li dan langsung menembus dada kanannya. Han Li tampaknya sama sekali tidak dapat bereaksi dan berdiri di sana dengan hampa. Melihat pemandangan ini, orang-orang di dekat arena pertempuran misterius berteriak kaget. Mungkinkah pemenang diputuskan begitu saja? Pada akhirnya, Han Li, yang ditusuk oleh pedang ular giok, tidak menumpahkan setetes darah pun. Sebaliknya, setelah bergetar, dengan cepat hanyut. Ternyata itu adalah afterimage. Kulit Hao Feng tiba-tiba berubah ketika dia melihat adegan ini. Pada saat ini, embusan angin menyerang dari belakang, dan sosok Han Li muncul di belakangnya. Lubang misterius seni melonjak bulu putih di kakinya juga mekar dengan cahaya putih yang menyilaukan, menyelimuti kakinya dan membuatnya buram dan sulit dilihat. Apalagi kelima jarinya membentuk cakar dan mencakar ke bawah. Ujung jarinya membawa 5 hembusan angin kencang, seperti 5 penusuk baja, dan menembus kulit leher Hao Feng. Hao Feng terkejut. Dia tidak punya waktu untuk berbalik dan melambaikan tangannya seperti kilat. Pedang ular giok di tangannya bergetar dan tiba-tiba berubah menjadi ribuan bayangan pedang hijau tua yang halus. Seperti gelombang hijau tua, itu menyapu ke arah Han Li. Setiap bayangan pedang secepat kilat dan mengeluarkan suara mendesis, seperti desis ular berbisa. Itu menakutkan untuk didengar. Han Li segera mengubah cakarnya menjadi kepalan tangan, dan lapisan cahaya keemasan muncul di seluruh lengannya. Kemudian, tinjunya meledak seperti kilat dan bertabrakan dengan bayangan pedang berwarna hijau tua. Suara ledakan keras bergema. Cahaya keemasan menyilaukan meletus dari lengan kanan Han Li dan menghancurkan bayangan pedang hijau tua. Tubuh Hao Feng bergetar, dan dia terpaksa mundur selangkah. Muridnya menyusut. Lapisan samar rambut emas muncul di kepalan tangan Han Li, dan pedang ular giok yang sangat tajam hanya meninggalkan beberapa bekas putih di atasnya. Hao Feng mendengus dingin. Dia mengambil langkah yang salah, dan sosoknya tiba-tiba terpisah, berubah menjadi bayangan putih. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Han Li, dan pedang ular giok di tangannya menusuk ke depan seperti kilat. Suara ledakan keras bergema. Pada waktu yang tidak diketahui, Han Li telah berbalik dan meninju pedang ular giok, memaksa Hao Feng mundur. Hao Feng menjadi sedikit cemas setelah 2 serangan berturut-turutnya meleset. Cahaya putih melintas di bawah kakinya, dan keterampilan ketangkasannya dilepaskan secara ekstrim. Lapisan afterimages terbentuk, dan terhubung satu sama lain, seperti ular putih besar, dan mereka dengan cepat berputar mengelilingi Han Li. Hembusan angin kencang menyapu keluar dari bayangan ular putih, dan membentuk tornado yang berukuran lebih dari selusin kaki. Tornado ini menyelimuti Han Li. Mata Han Li berkilat saat melihat pemandangan ini. Saudara Hao Feng telah menggunakan keterampilan pelarian bayangan ular. Li Feiyu tidak akan dapat memblokir serangannya sekarang, kata orang-orang kota Xuanzi dengan penuh semangat. Suara siulan yang tajam bergema, dan bayangan pedang hijau gelap keluar dari tornado. Itu menembus ke setiap bagian tubuh Han Li. Alis Han Li berkedut saat melihat ini. Dia mengangkat lengannya, dan meninju dengan pukulan yang tampaknya lambat tapi cepat. Tiba-tiba, kekuatan besar muncul dari tinjunya dan meledak ke segala arah. Saat langit penuh bayangan pedang runtuh, bayangan ular putih juga hancur. Sosok Hao Feng terhuyung-huyung keluar dari dalam, wajahnya penuh keterkejutan. Tanpa menunggu dia menenangkan diri, Han Li bergerak seperti hantu dan muncul di hadapannya dalam sekejap. Tangan kanannya menunjuk ke jantung Hao Feng, ujung jarinya bersinar dengan cahaya putih. Sebuah kekuatan tajam meletus dari ujung jarinya, dan kemanapun itu berlalu, kehampaan itu mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga. Hati Hao Feng bergetar. Jika dia terkena jari Han Li, bahkan jika dia memiliki membran polaritas sejati untuk melindungi tubuhnya,
sebuah lubang besar akan segera muncul di tubuhnya. Dengan pemikiran cepat, pedang ular giok di tangannya bergoyang dan berubah menjadi selusin bayangan pedang, melengkung ke arah lengan Han Li. Lengan Han Li sekeras logam. Dia tidak berharap untuk melukai lawannya dengan serangan ini, hanya untuk mencoba mengulur waktu. Tanpa diduga, jari Han Li tiba-tiba berubah arah di saat-saat terakhir, menjangkau bayangan pedang dengan kecepatan kilat. Kedua jarinya secara akurat menjepit jade Serpent Sword dan memutar pergelangan tangannya. Kekuatan besar melonjak, dan tangan Hao Feng menjadi panas. Pedang ular giok segera terbang dari tangannya, dan dia bahkan lebih terkejut. Cahaya putih bersinar dari kakinya, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi hantu putih, melesat ke belakang. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Cahaya hijau keluar dari lengan bajunya, dan ternyata ada banyak jarum tipis berwarna hijau tua, menutupi Han Li di bawah. Setiap jarum tipis bersinar dengan cahaya hijau yang lengket, dan jelas bahwa mereka juga dicelupkan ke dalam racun. Han Li tidak berani ceroboh. Dia mengangkat tangan kirinya dan tiba-tiba menamparkan. Kekuatan besar yang menakutkan menyerbu seperti gelombang yang mengamuk. Jarum tipis berwarna hijau tua itu dengan mudah terlempar oleh kekuatan besar ini. Tidak hanya itu, kekuatan besar ini menyapu ke depan seperti meteor, dan kecepatannya luar biasa cepat. Ditambah dengan ruang terbatas di tahap pertarungan misterius, itu langsung menyusul Hao Feng dan menekan beban Gunung Tai. Sebelum kekuatan besar benar-benar mendarat di tubuhnya, Hao Feng menahan napas. Dia terkejut, mengetahui bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri, jadi dia berteriak, dan lubang misterius di tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Dia mengepalkan tangannya dan dengan keras meninju. Kekosongan bergetar hebat, dan terdengar gemuruh keras. Seluruh tubuh Hao Feng bergetar, dan wajahnya memerah. Dia mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri tegak. Bayangan hijau melintas, dan jade Serpent Sword muncul di depan lehernya. Bilah hijau tua menempel di dekat kulit di lehernya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Ekspresi Hao Feng menegang, dan kemudian mengungkapkan senyum pahit. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Saya mengaku kalah." Beberapa saat yang lalu, Hao Feng berada di atas angin, tetapi situasinya tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk, dan dia tiba-tiba dikalahkan. Untuk sesaat, para penonton di bawah panggung tertegun, dan baru kemudian mereka berteriak kaget. Li Feiyu memenangkan babak ini. Mata lelaki tua kurus itu juga mengungkapkan sedikit keterkejutan saat dia mengumumkan hasilnya. "Terima kasih telah membiarkanku menang." Han Li mengangguk ke arah Hao Feng dan menyerahkan pedang ular giok kepadanya. "Kamu pasti telah membuka lebih dari 72 lubang yang dalam. Tingkat apa yang telah dicapai oleh kekuatanmu?" Ekspresi Hao Feng rumit saat dia tiba-tiba bertanya. Han Li tersenyum, dan terus berjalan. Hao Feng menatap punggung Han Li dan menghela nafas. Dia menyingkirkan jade Serpent Sword dan berjalan menuruni panggung tanpa suara. Di platform tinggi di kejauhan, Chen Yang, Qin Yuan, dan yang lainnya telah memperhatikan kompetisi di Li Fighting Ring sejak lama. Ekspresi mereka berubah ketika melihat adegan ini. Perbedaannya adalah wajah Chen yang penuh kejutan, sedangkan wajah Qin Yuan pucat. "Rekan Qin, gladiator misterius kota Qing yang kita tidak buruk, kan?" Chen yang memandang Qin Yuan dan berkata dengan senyum tipis. "Ini hanya kemenangan kecil, apa yang bisa dibanggakan?" Uhuk, Qin Yuan menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya pulih. Dia kemudian mulai batuk dengan keras. Chen yang mengabaikannya, dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Sejak awal kompetisi bela diri 5 kota, dia telah diejek oleh penguasa kota lainnya. Dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. "Hehe, aku tidak berpikir bahwa saudara Chen akan menyembunyikan ahli seperti itu di tangannya." Sun Tu memandang Chen yang dengan tatapan aneh di matanya dan berkata sambil tersenyum.
Di sisi lain, ekspresi Fu Jian juga sedikit serius, dan dia menatap Chen Yang. Tuan Kota Sun Tu terlalu baik. Kekuatan Li Feiyu hanya rata-rata, dan dia jauh dari banyak ahli di bawah komandomu. Dia hanya beruntung. Chen Yang tertawa. Mendengar ini, kemarahan melintas di mata Qin Yuan. Siapapun dapat melihat bahwa ahli kedua di bawah kota Xuanzi telah kalah dari Han Li. Kata-kata Chen Yang seperti tamparan di wajah kota Xuanzi. Rekan Chen, kamu terlalu rendah hati. Li Feiyu di kotamu ini sangat kuat. Bahkan Fang Chan mungkin tidak bisa menang. Mata Sun Tu berkilat, dan dia berkata sambil tersenyum. Rekan Chen, Li Feiyu Anda cukup kuat, tapi saya tidak melihatnya di kompetisi bela diri sebelumnya. Apakah dia pendatang baru? Tuan Kota Eke yang tadinya duduk diam tiba-tiba bertanya. Iya, dia baru saja bergabung dengan kota Qingyang beberapa dekade yang lalu. Chen yang tidak berani menggunakan kata-kata berbunga-bunga dengan Tuan Kota Eke, dan dia menjawab dengan jujur. Tuan Kota Eke mendengar ini dan mengangguk dalam diam. Melihat ini, yang lain tidak mengatakan apa-apa lagi, dan melihat sekeliling lagi. Ketika Han Li turun dari arena Xuandou, orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan kagum, dan mereka semua membuka jalan untuknya. Gu Qianxun, Suan Yuanxing, Dulong, Yao Li, dan beberapa orang lainnya dari kota Qingyang berdiri di bawah arena Xuandou. Ketika mereka melihat Han Li turun, mereka bergegas menyambutnya. Rekan Li, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Bahkan Hao Feng bukan lawanmu. Gu Qianxun berkata sambil tersenyum, dan matanya bersinar. Aku hanya beruntung. Rekan Gu, kamu menyanjungku. Han Li tersenyum tipis. Suan Yuanxing dan yang lainnya juga memberi selamat padanya. Ketika Han Li menjawab, Yao Li menatap Han Li dengan ekspresi rumit. Dia selalu memandang rendah Han Li, tapi dia sebenarnya sangat kuat. Memikirkan kembali sikap arogannya di depan Han Li, dia merasa lebih malu, dan dia juga memberi selamat padanya dengan suara rendah. Han Li tersenyum dan mengangguk pada Yao Li, tidak memperhatikan sikapnya. Melihat ini, Yao Li diam-diam lega, dan pada saat yang sama, perasaan aneh muncul di hatinya. Rekan Li memenangkan putaran pertama, itu pertanda baik. Aku ingin tahu bagaimana kabar rekan Yi. Ayo pergi dan lihat. Gu Qianxun berkata, dan berjalan menuju Dui Arena tidak jauh dari sana. Yang lainnya mengikuti. Ekspresi Han Li berubah, dan dia juga berjalan mendekat. Di arena Dui, dua sosok terjerat, dan dari waktu ke waktu, terdengar suara logam yang keras berbenturan. Mereka bertarung dengan sengit. Itu adalah Feng Wuchen dan Yi Lia. Ini adalah pertama kalinya Han Li melihat Yi Lia berkelahi dengan seseorang. Lebih dari 100 titik akupuntur yang dalam berkedip di tubuhnya, yang sedikit lebih banyak dari Hao Feng. Teknik kultivasi Yi Lia juga condong ke arah kecepatan. Kakinya memiliki 50 titik akupuntur yang terbuka, dan teknik gerakannya sangat cepat. Dia melihat ke depan, dan tiba-tiba ke belakang, seperti hantu. Dia memegang cambuk hitam panjang di tangannya, dan saat dia melambaikannya, bayangan cambuk itu lurus atau melengkung, dan mereka menyerang Feng Wuchen seperti ombak. Itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Han Li mengangkat alisnya dan mengangguk perlahan. Mengesampingkan karakter Yi Lia, dia sangat kuat dalam hal kekuatan. Dia layak mendapat gelar ahli kedua di kota Qingyang. Namun, kekuatan Feng Wuchen bahkan lebih kuat. Jika teknik gerakan Yi Lia dikatakan seperti hantu, maka Feng Wuchen seperti embusan angin. Dia datang dan pergi tanpa jejak, terkadang lembut, dan terkadang kasar. Tidak peduli bagaimana Yi Lia menyerang, dia dengan mudah menghindarinya. Pedang tipis daun willow di tangan Feng Wuchen bahkan lebih bisa diubah. Bilahnya diperpanjang dan ditarik kembali, seperti ular berbisa yang meludahkan lidahnya. Dari waktu ke waktu, itu akan menyerang titik lemah cambuk Yi Lia, membuatnya panik. Saat ini, pakaian Yi Lia robek di beberapa tempat,
dan darah terlihat samar-samar. Jika bukan karena kecepatannya, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tetap menyerang dengan sekuat tenaga tanpa ada niat untuk mundur. Sepertinya Yilia kemungkinan besar akan kalah dalam pertempuran ini. Namun, dia mengatakan bahwa dia telah bersiap lebih awal. Aku ingin tahu apa yang dia persiapkan dan apakah itu benar-benar efektif. Ekspresi Han Li tidak berubah, tapi jantungnya berdetak kencang. Sekilas dia tahu bahwa Yilia tidak menyembunyikan kekuatannya, tetapi memberikan segalanya. Namun, dia masih bukan tandingan Feng Wuchen, yang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia ingin membalikkan keadaan, dia hanya bisa mengandalkan metode lain. Gu Qianxun dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak serius. Meskipun sikap Yilia terhadap mereka tidak baik, bagaimanapun juga mereka berdua berasal dari kota Qingyang. Dibandingkan dengan Feng Wuchen, mereka secara alami berharap Yilia akan menang. Tu Gang dan yang lainnya berdiri di bawah panggung. Ketika mereka melihat Gu Qianxun dan yang lainnya, mereka hanya melirik sekilas dan langsung melihat ke arah panggung dengan gugup. Pada saat ini, tatapan sengit melintas di mata Yilia. Dengan lambaian tangannya, cambuk hitam itu tiba-tiba tegak dan menyapu ke arah Feng Wuchen seperti pedang tajam yang sangat panjang. Kaki Feng Wuchen mengetuk tanah, dan tubuhnya seperti cabang pohon willow tertiup angin saat dia dengan ringan melewati cambuk hitam. Pedang tipis daun willow di tangannya menebas sepanjang cambuk, menebas ke arah telapak tangan Yilia dengan cara yang tampaknya lambat tetapi sebenarnya cepat. Yilia kaget, tapi dia tidak panik. Sosoknya segera melesat ke belakang, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, cambuk panjang lurus itu segera melingkar seperti ular, melilit lengan dan tubuh Feng Wuchen dengan kecepatan kilat. Permainan anak-anak. Feng Wuchen mencibir. Sosoknya berkedip ke kiri dan ke kanan sebelum menghilang tanpa jejak. Cambuk hitam itu langsung meleset, dan tubuh Yilia malah bergoyang. Pada saat berikutnya, orang ini muncul di belakang Yilia. Dengan bayangan pedang tipis daun willow di tangannya, dia memanfaatkan ketidakstabilan Yilia untuk menebas 9 kali berturut-turut dengan kecepatan yang luar biasa. Pada jarak sedekat itu, ke-9 pedang menembus membran Qiji di sekitar tubuh Yilia dan mendarat dengan kokoh di tubuhnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Yilia menderita 9 pedang berturut-turut, tetapi selain didorong mundur 2 langkah, dia tampaknya tidak terluka. Ketika Feng Wuchen melihat ini, dia juga tercengang. Pada saat ini, mata Yilia bersinar dengan cahaya yang ganas. Dengan lambaian tangannya, cambuk hitam itu tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi puluhan bayangan cambuk. Bayangan cambuk ini kemudian berubah menjadi puluhan lingkaran hitam dengan berbagai ukuran yang dengan cepat melilit Feng Wuchen. Kekuatan Qi yang tak tertandingi dipancarkan dari lingkaran hitam ini dan langsung menyelimuti seluruh tahap duel misterius. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan ruang di dekatnya tampaknya dipengaruhi oleh bayangan cambuk hitam ini, yang runtuh ke dalam. Untuk sesaat, pasir dan kerikil beterbangan di sekitar tahap duel misterius, dan langit berubah warna. Seolah-olah area dalam radius 1000 kaki langsung berubah menjadi tanah tandus. Ini menyebabkan ekspresi penonton terdekat berubah drastis saat mereka buru-buru mundur keluar.